Abu Bakar tidak bagi. Ini nyambung dengan kisah tadi Asma dan Aisyah. Mereka berdua ternyata putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata kebaikan itu perlu keteladanan. Asma, Aisyah, Abdullah bin Abi Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar, mereka melihat contoh dari orang tuanya. Keteladanan. Dan Rasul sudah jelas diberi SK oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu SK dari Allah kepada Rasul. Jadi Rasulullah sudah jelas. Dan tinggal kita bagaimana ta'assi di sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita berbicara tentang kenapa kita harus berbekal. Simkuring pada kadungikeun surat An-Nisa ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bicara problem sekaligus bicara solusi. Itulah Al-Quran. Itulah Allah. Karena Allah tahu, Allah yang menciptakan kita, maka Allah berikan ini masalahnya, ini solusinya. Wal yakhsha, maka hendaklah takut. Fi'il amr, ikhsha. Wal yakhsha, maka hendaklah merasa takut. Lau taraku min khalfihim, orang-orang yang jika meninggalkan, wal yakhshal ladzina lau taraku min khalfihim, jika mereka meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah. Khafu alaihim, hendaklah mereka takut tentang kondisi itu. Solusinya adalah falyattaqullaha, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida, hendaklah dia berkata-kata yang jujur. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di'afa, keturunan yang lemah dalam hal apa? Para ulama menyebut 4. 1, lemah iman. Ma min amin illa zadahu syarrun hatta talqaw rabbakum. Tidaklah bertambahnya tahun kecuali dia bertambah rusak orang yang hidup di dalam tahun itu. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Allah. Ini prediksi Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemarin mungkin Bapak Ibu dengar ya tentang rencana adanya konferensi gay tingkat Asia yang akan digelar di Jakarta. ASEAN ya, atau Asia saya lupa itu. Coba Anda bayangkan, Bapak bayangkan bagaimana kehidupan yang luar biasa, pemahaman destruktif yang merusak. Misalnya konsep tentang pernikahan sesama jenis. Saya bangga ormas-ormas Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, PUI, semuanya siap bertarung di Mahkamah Konstitusi. Dan alhamdulillah sampai hari ini pernikahan sesama jenis tidak dimasukkan ke dalam undang-undang perkawinan. Kalau masuk, waliyadzubillah. Ya alhamdulillah, kaum muslimin, ormas Islam, kaum muslimin semua sepakat. Tidak boleh. Bapak Ibu bisa dibayangkan
kalau kemudian ini dibiarkan. Dan itu kan menguat terus kan, hampir tiap tahun itu menggelindingi isu itu. LGBT, leukut, gehu, bala-bala aja tahun itu. Itu terus menggelinding. Seakan bola salju. Dan saya rasakan Bapak Ibu sebagai dai MUI ya, bahwa itu kemudian semakin besar bola salju itu. Bapak Ibu paham nggak teori bola salju itu? Bola salju itu kalau dari atas ya kecil dia. Tapi di tengah perjalanan salju-salju nempel di bola itu, semakin besar. Ini kalau kemudian tidak kuat ya penahannya, tidak kuat bentengnya, bisa jebol itu. Itu yang disebut dengan teori snowball. Teori bola salju itu begitu. Kecil dulu, kecil terus dia membesar sering perjalanan. Tapi saya yakin kalau kita sama sepemahaman bahwa kita ini harus menjaga, jangan sampai generasi-generasi ke depan lemah iman. Insya Allah kalau dengan bersama pasti menjadi ringan, pasti menjadi kuat. Jadi kemudian kalau sudah saling beda pendapat tentang udah berat. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, jadi yang harus kita perhatikan dari anak-anak keturunan kita adalah jangan sampai mereka lemah iman. Orang kalau sudah lemah iman dan menganggap iman itu bukan sesuatu yang berharga, maka dia akan anggap sesuatu itu luar biasa. Harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Surat Al-Hujurat ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Wa'lamu maka pekanya hokeun ku aranjeun sakabe fil amr kan domir hanya 6, semuanya mukhatab. I'lam, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. Wa'lamu ini domirnya umum ini. Yang diajak bicara semua kita ini. Maka ketahuilah oleh kamu pakai dasar ilmu, jangan pakai dasar nafsu. Gitu kan? Karena kalau pakai dasar nafsu kan gitu. Ustaz kenapa sih? Kan yang penting saling mencintai. Pret senang gitunya sok harta cinta ku anjir namun gitu mah. Memangnya segalanya selesai dengan cinta? Tapi kan cinta kadang-kadang nggak pakai logika. Kita mencek si Agnes Monica rawahuna ya eta. Ajaran Islam kan tidak begitu. Lau kana dinu birra'yi lakana mas'ul khuffaini adna. Kalau agama itu semua harus masuk logika, maka mengusap sepatu ketika kita safar kalau wudu itu, yang diusap harusnya kan bawahnya, karena dia nginjak najis, nginjak kotoran. Tapi yang diinjak mana? Yang dibersihkan kata Rasul, atasnya. Gak masuk akal. Ini perlu ditanamkan sama anak kita, bahwa tidak semua apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus masuk akal. Simpurin hijina dasarnya di usuluddin, perbandingan agama. Sok disebat kata mah PA, senaun PA perbandingan agama teh ya gitu. 4 tahun saya terbiasa berpikir dengan cara-cara berpikir logis, filsafat, filosofi seperti ini. Tapi kembali simpuring di pasar rel terus diasapkeun heula, namanya lembut ke perbandingan agama teh teu patos stabil. Tapi kalau kita
kita juga tidak membentengi keimanan ke anak-anak kita, ini khawatir. Nah, maka dibentengilah di rumah, di masjid. Dasim kuring ge sami alumni masjid kapungkur teh. Pun guru Kiai Haji Ohid Tauhid, asli orang Sunda, namanya Ohid Tauhid ya. Di Garut. Kiai Haji Abdul Ghafur, asli Pituin di Tasikmalaya. Ajarkeun kade nuku akang dibejakeun ngeunaan poe kiamat teh bisa jadi akang geus eueuh kiamat can datang. Oke, bagian anjeun ieu ngadakwahkeun hal eta bisa jadi murid anjeun leuwih palinter, maka anjeun kudu tambah pinter, sok diajar. Karaos nasihat-nasihat gitu. Karaos kondisi ayeuna gitu. Bahwa kemudian Imam Ali radhiyallahu anhu ngadugikeun ka urang sadaya, alimu auladakum fa innahum khuliqu li ghairi zamanikum. Pek ajarkeun ku aranjeun ka anak-anak aranjeun berbagai macam disiplin ilmu termasuk keimanan, ku sabab aranjeun teh dilahirkeun sanes nalika anjeun hirup. Tantangan luar biasa. Bapak Ibu di Kabupaten Tasik kamari anu janten janda sareng duda 325 pasangan. 80% ieu penyebabna teh tahbib mika bogoh nukros gaduh caroge, mika bogoh nukros gaduh istri tina WA. 325 kasus 90%. Wari si kuring kalebet mediator bapnya aya nu bade carete kabagian camana dia sumping kunaon atuh ibu teh hoyong carete oh bapana ayam-ayaman di mana kieu kieu ada ayam teh anyam-anyaman sanes sok diheureuyan ih teu serius teuing gitu ya. Ibu apa segarupi iya HP luar biasa. Cobi murang kali urang bapak terus kedah palinter aya nama HP murang kali. HP teh smartphone mah biasa dua tampilan Pak, tampilan A tampilan B. Upami urang dibobodoku urang kali urang dimunculkeun tampilan A budak teh soleh gitu kan, padahal pas bapak teu aya ibu teu aya karena tampilan B. Luar biasa. Cobi bapak si kuring kantos mendakan file porno dina aplikasi Quran sok bayangkeun. Pinter cetek budak zaman ayeuna eta nyimpen file porno dina aplikasi Quran. Janten sae bapak ibu upami ieu masaran geus kuringnya kangge ngajagi keimanan bolang kali urang nya HP teh lah ditingali ka dieu jang dia neng sok tingali teu sarios dan nu bari sitaros mah komo bapak-bapak nu paling tanggal mah teu kenging janten caroge anu dayus la yadkhulul jannata dayyusun wal pernah lompat sawarga caroge anu dayus ya sanes gayus dayus dia. Wa mad dayusu ya Rasulullah, ari dayus kumaha ya Rasulullah? Alladzi yuqiru fi akhri baitihi al-khobas. Anu ngantep ka kulawargina, ka istrina, ka putrana nalika ngalakukeun kamaksiatan. Kahadir teu kenging antepan bilih urang akhirna kaduhung mah moal dipayun pasti dipengker aya usah kaduhung dipayun naonna numpun domba sedana suruh Pak RW disuruh ku domba teh lah aing kaduhung dihareupna eta kaduhung selain kaduhung dipengkernya keurina gitu. Pilih urang teh Bapak Ibu teh kitu. Cobi tingali pelajaran di Nabi Yakub aliasna Nabi
Israil. Gaduh putra 12 disebutna Bani Israil. Am kuntum syuhada. Nah aranjeun nyakseni gitu kan? Nalika idh hadara Yaqubal maut, nalika Nabi Yaqub disumpingan ku sakaratul maut. Yaqub teh bapak ibu gaduh nami alias teh Israil. Gaduh putra 12, saibu sarama 10, anu benten ibu 2. Tikawin nu kahiji namina Yahuda, nu terakhir namina Yusuf, Bunyamin sareng Yusuf. Maka bapak ibu awas dina surat Yusuf. Gitu kan? Inni ara, gitu kan? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhu li sajidin. Kayak dasarna tadi. Bapak si kuring teh ngimpen aya 11 bentang, hiji panon poe, hiji bulan, si kuring ngimpen ngahormat ka si kuring. Maksud Nabi Yaqub la taksus ru'yah, anjeun ulah nyaritakeun impenan anjeun kadulur anjeun gitu. Jadi terjadilah kisah. Maka dina Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf disebutna naon? Nahnu nazzalna ahsanal qasas. Kami geus nurunkeun dina Al-Qur'an kisah anu paling sae, nyaeta kisah Nabi Yusuf alaihissalam tiak dugikeun ka Z. Kisahna di jelang-jelang akhir Nabi Yaqub mempelkeun putra-putrana. Bapak Ibu naon pangarosanana? Mata buduna mimba di naon atasna saha nurek diibadahan ku anjeun, siapa yang akan kamu sembah kalian sembah jika Bapak sudah tak ada. Teladan Nabi luar biasa. Siapa yang akan kamu sembah kalau Bapak tidak ada? Itu penanaman keimanan, sinyalnya di situ. Oke, 2 Bapak Ibu, lemah dalam hal apa? Lemah dalam hal ilmu pengetahuan. Maka si kuring titip murang kali urang energina saya disalurkeun. Bade penghafal Quran lebetkeun ka pasarean penghafal Quran. Bade ahli dina bidang masing-masing mangga. Teu kenging sieun teu aya rezeki kangge nyakolakeun. Pak Bu simkuring bungsu tapi bang sewat cenah kitu nya, bungsu bang sewat bungsu tapi salira pangageungna. Pun biar saran pun Bapak waktu sebade ngalaman simkuring ka pasar teh qadarullah. Pasar jongkok pun Bapak di pasar teh kabakaran. Teu gaduh. So simkuring dia atas kami cedelah tekedah ka pasantren anu cecek main ulah kudu ka pasantren. Keun ulah mikir biaya budak macetna. Diajar budak keun biaya urusan korot lagi. Emot di kayeuna gitu kan. Terus pun dia menjelang pupus 5 tahun 7 tahun kapunten lah. Nyaros dia kamu pikir ku simkuring. Bener cek cenah rizki nyakolakeun budak teh ti Allah. Basa mih nyakolakeun budak sakola keneh mah cenah aya we rizki teh. Ayeuna mah geus budak narika, geus sadaya mareuntas kumaha sorpun dia teh. Cekap rizki teh jam mih we. Itu pelajaran terbesar dalam hidup saya. Karena kita kan harus banyak belajar di pengalaman. Al-khibratu khairu mu'allim. The experience is the best teacher. Bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Kita perlu belajar dari orang-orang yang berpengalaman, orang-orang sepuh yang dia sudah banyak menghadapi kehidupan. Kemudian kita memberikan semangat pada anak kita, belajar. Maka Bapak tinggali perintah Allah ke Rasulullah, naon doana wa qul rabbi zidni ilma. Sakit tuh
doa Nabi Muhammad. Ucapkan kewajiban Muhammad, Rabbi mun pangeran abdi zidni mugia ditabihan kasih kuring ilmu. Nah jantan utamina ilmu agama. Simburi gadu pengalaman masih beri di Teguh Ireng. Pangersa almarhum Presiden K4 hiji 2 katilu. Pangersa Profesor Baharudin Yusuf Habibi. Emon simkuring waktu sekadina sumping ke Teguh Ireng. Simkuring di piwarang sareng rencangan ku pangersa Kiai Haji Yusuf Hasim almarhum piwarang rencangan diskusi. Emon kasawuran di almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie. Saya sudah selesai dalam bab ilmu teknologi. Sebenarnya pun ada teknologi nih, nyebat teknologi kan teknologi. Saya punya anak-anak yang mereka pintar dalam bab ilmu teknologi. Tapi ketika saya tua, anak-anak saya tidak punya waktu buat saya. Ketika saya meninggal, Boynun Habibie, saya hidup sendiri. Kemudian saya merenung bahwa ternyata benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ilmu agama adalah sesuatu yang sangat penting. Maka saya di akhir hidup ingin membuat satu lembaga, yang lembaga itu bentuknya adalah seperti pesantren, tapi dia di dalamnya ilmu agama dan ilmu teknologi juga disampaikan. Kagontor, Kalirboyo, Katubu Ireng, kata saya. Maka hasilnya adalah Yayasan Insan Cendikia. Itu hasil dari elaborasi beliau, bahwa beliau melihat bahwa ya yang harus dibentengi ini agama, ilmu agama harus dikuatkan. Selain iman, ilmu agama harus dalamnya. Nah, ya Bapak nukat ilmu lemah dalam hal ekonomi. Ini menjadi emutadan orang sadaya. Maka Bapak Ibu tinggali hadis Rasul, kamu tinggalkan anak-anakmu berkecukupan itu lebih baik daripada kamu tinggalkan anak-anakmu sa'il. Dia jadi peminta-minta ya. Artinya apa Bapak Ibu, pelajaran bagi kita orang tua? Persiapkan tata ekonomi untuk anak-anak kita. Meskipun rezekinya bukan dari kita, tapi ikhtiarnya kita siapkan. Ya, yang kita berikan ilmu supaya mereka mandiri, ekonominya bisa lebih baik dan lain sebagainya gitu. Ini PR besar juga memang di dalam hal ekonomi. Jangan sampai anak-anak kita itu mereka meninggal mereka dalam keadaan kekurangan. Itulah diantaranya hikmah mengapa ada yang namanya tirkah, ada yang namanya waris, dan itulah hikmah mengapa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Mimba diwasiatin yusina biha audain, bahwa ketika orang meninggal itu tunaikan wasiat, tunaikan hutang. Meskipun pada prakteknya para ulama sepakat tetap hutang dulu selesaikan, baru kemudian wasiat. Meskipun teksnya adalah yusina biha audain, wasiat dulu baru kemudian tunaikan hutang, tapi para ulama sepakat ini urutannya dibalik, hutang dulu baru wasiat. Oke. Waktu itu ada diskusi antara Rasul dengan sahabat Khalid bin Walid, Amr ibn As. Beliau ingin mewasiatkan semua hartanya. Kata Rasulullah, tidak boleh. Kemudian beliau nanya, as-satru ya Rasulullah, gimana kalau saya wasiatkan setengah?
Misalnya punya harta 5 miliar, setengahnya berarti 2,5 miliar saya wasiatkan untuk menyelesaikan Masjid Al-Jihad. Ini mah contoh. Bilih ke ketua DKM Pak Ustaz mana 2,5 miliar. Iya mah contoh ya. Contoh gitu. Baru diwasiatkan setengah. Ternyata kata Rasul la asyadru katsir. Tegini. Setengah itu terlalu banyak. Jadi kita harus tahu ilmunya ya supaya paham gitu, tidak lah ada usaha kayak saya pun tidak begitu. Ilmu saya letakkan dulu pada koridornya, seperti itu aturannya. Kemudian dia bertanya lagi, as-sulus ya Rasulullah. Rasulullah pakai seperti lu kumaha? Rasul ngawalan as-sulus pas-sulus. Ya seperti lu. Iyalah seperti lu boleh gitu. Maka kemudian para ulama membuat satu aturan yang disepakati bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Apa fungsinya, apa faedahnya? Bahwa anak-anak kita, keturunan kita harus mendapatkan tirkah dari orang tuanya supaya ditinggalkan tidak dalam keadaan lemah, miskin ekonominya. Itu Bapak Ibu. Syukur-syukur Bapak Ibu tos disiapkeun. Nu hiji pusat si beri gaduh tilu putra teh nu pamageun ku si beri tos dipahmeserkeun taneuh supados damel pasantren di ditu. Nu hiji deui mah kami ngamodalanana ke wios kuliahna di pelayaran. Nu hiji deui mah tos disiapkeun kami ieu. Itu kan rencana kita. Rencana Allah belum tentu seperti itu, tapi tidak ada masalah. Dan kita sudah paham bahwa namanya rencana kita itu adalah mu'allaq bi iradatillah. Tapi kita minimal boleh kan merencanakan, rencanakan saja. Urusan nanti mah bagaimana, ngalir aja lah. Tidak usah dijadikan sakit hati gitu kan. Karena kadang-kala asa an tuhibbu sayya'an wa huwa sarulaku wa asa'an tuhibbu gitu kan syai'an wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu bagi Allah itu gak bagus bagi kamu. Bisa jadi kamu tidak membenci sesuatu tapi kamu itu adalah tidak baik bagi kamu. Itulah gambarannya, itu bisa jadi baik bagi kamu. Ada terakhir Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, lemah dalam hal apa? Visi. Tahu pami kurang ditelaah tadi tuntas jelas kurang sasaran. Dina surah Al-Baqarah ayat ke-170. Tilu redanya ayat tadi. Anu ya ayyuhalladzina amanu ayat ke-172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bapak Ibu, tema tentang halal sekarang sedang menarik dibicarakan di Indonesia. Dengan banyaknya makanan yang memang kemudian kita tidak tahu kehalalannya. Tentu saya ada acara dengan kajian halal ya. Kita ini di Indonesia kadang terjebak dengan tema 2, halal haram. Kita kadang lupa ada yang namanya subhan. Bisa jadi kita juga tidak bisa ngerem itu dalam bab makanan. Karena anak-anak kita itu harus sehat fisiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang utamina maka tinggali dina berita viral murang kali SD tos kena ku panyawat diabetes. Singguring ngadu rencangan dokter peminjam taros. Diabetes itu sebenarnya berasal dari 2 saja, pikiran dan makanan. Kalau dari pikiran, anak usia SD mikir naon gitu kan, asa pitebiheun karena ebutan murada abot, maka bisa disimpulkan anak-anak itu faktornya dari pola makan. Daya Pak itu tugasnya ya Bapak Ibu sawin. Anak-anak kita ini harus kuat, gitu kan?
al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi fi kulli khair. Allimu auladakum as-sibahata war-rimayata warukubal khair. Itu kan semuanya adalah furusia, fisik sehat. Mukmin yang kuat lebih bagus dan lebih cintai orang daripada mukmin yang lemah dalam setiap kebaikan. Ajari anak kalian sibah, sibah renang, warimaya mana? Melatih fokus, melatih segala macam otot-otot itu. Renang itu olahraga paling baik karena dia bergerak semuanya. Maka kami bapak ibu gaduh waktu sambil sekali kena renang. Di mana renang itu bagus, sehat. Yang ketiga warukubal khair, naik kuda, berkuda itu namanya furusia. Jadi anak-anak kita itu jangan sampai lemah secara fisik. Lemah fisik biasa dua, satu karena faktor makanan, dan kirangan atau kurangi konsumsi makanan yang membahayakan bagi fisik. Bagi orang tua, perhatikan makanan halal, karena di dalam surat Al-Hujurat ayat Al-Baqarah 172 mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an ada 89 ayat yang dimulai dengan nida ya ayyuhalladzina amanu. Tinggali di ayat 172, lafaznya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin. Lafaz halal sudah tidak muncul di situ. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman halal sudah selesai. Yang perlu dilihat thayyibat. Dalam ayat yang lain ada kulu min halalan thayyiban. Pasti digabungkan halal dan thayyib digabung. Kalau di sini karena orang yang beriman itu sudah selesai dengan yang namanya halal hamil. Pasti dia kalau memakan mengkonsumsi makanan halal. Halalnya dua, satu secara dak, dua secara kasab. Selesai itu. Karena dia tahu implikasi dari makanan haram itu adalah satu, doanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan ada orang berdoa kepada Allah, wa makaluhu haram, makanan yang dimakan haram, wa masrabuhu haram, minuman yang diminum haram, wa malbasu haram, baju yang dipakai haram. Fa anna yustajabu lahu, gimana bisa diterima diijabah doa itu? Bapak Ibu, di dalam kitab As-Sahabatu Yas'al wa Rasul Yujib. Dulu para sahabat itu biasa datang kepada Rasul meminta apa yang mereka inginkan. Termasuk datanglah seorang sahabat ya kepada Rasulullah SAW. Beliau minta supaya doanya mustajab. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, ud'uni mustajabat da'wah. Ya Rasulullah, doakan saya supaya doa saya mustajab. Pak, Bu, satu-satunya yang oleh Rasul tidak langsung didoakan, tapi dikasih syarat. Apa kata Rasul? Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Hei Sa'ad, atib mat'amaka, halalkan yang kamu makan, maka kamu akan menjadi mustajabud da'wah. Itu implikasinya Bapak Ibu. Ibaratnya orang sholat acong-acongan, ngadoa, telep, tapi acan tiasa lengset dari gambar peta masih bermasalah. Inilah momentum hijrah dari yang bernilai subhat menjadi halal, dari yang hanya halal saja menjadi halalan thayyibah. Bekalnya hanya dua Bapak Ibu kalau kita lihat dari surat An-Nisa. Satu, falyattaqullaha, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa juma'ul khair,
sadaya kasayang ayana ila taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kantos Rasul nasihatkan ka sahabat Abu Darya Aba Dzarrin ahkimis safinata fa innal bahra amik wa aksiriz zada fa inna safara tawil wa akhlisil amala fa inna al naqida basir. Rasul menyuruh di situ adalah takwa. Oleh karena itu bekal persiapan menghadapi masa kini, aplikasikan, aktualisasikan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas. 2, wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah dia mengajarkan kepada anak-anaknya qaulan sadida, kata-kata yang jujur. Bapak Ibu orang pintar banyak, Bapak Ibu orang-orang yang profesional banyak, tapi alangkah sedikitnya orang-orang yang jujur. Itulah sebetulnya yang dibutuhkan oleh generasi masa kini. Itulah sebetulnya yang dibutuhkan pada zaman Rasul hidup, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal rajula la yataharriya sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yataharriya kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Bekal yang kedua setelah takwa, jujur. Tanamkan kepada kita kejujuran. Contoh sepele Bapak Ibu, kadang mungkin Bapak Ibu lupa menyimpan uang di atas lemari es, di atas lemari, atau mungkin di mana. Anak kita mungkin karena dia melihat uang itu paling uang ayahnya, dia ambil. Tolong jangan dibiarkan. Sampaikan ke anak kita. Kalau perlu bilang, mama mau ngoretkeun, bapak mau ngoretkeun, yang penting bilang. Itu yang paling penting. Ini namanya pelajaran jujur. Pelajaran jujur. Hapuntenna Bapak Ibu, hapunten bisa, tapi biasa kesimpulan diungkap. Simkuring puluhan tahun di pesantren, menangani pesantren di Jombang, simkuring di pesantren. Hapuntenna pisannya, santri-santri yang bermasalah itu biasanya dimulai dari bermasalah di keluarganya. Hapunten, tapi lebih diikut kesimpulan sebagai evaluasi lah, muhasabahnya kayak orang sadaya. Tapi santri-santri yang dia ini tidak bermasalah dengan teman, tidak bermasalah dengan ustaz, tidak bermasalah dengan dewan kiai, itu yang memang di keluarga sudah selesai gitu. Artinya Bapak Ibu, bahwa kemudian kita ini punya tanggung jawab besar dengan pendidikan anak. Pesantren itu kan hanya memfasilitasi saja, tapi yang terbesarnya siapa? Ya kita. Nah, An-Nisa ayat 9 mengajarkan kepada kita dua hal. Takwa bekalnya, yang kedua adalah jujur. Karena orang itu kalau dia sudah melakukan kejujuran,
maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan menunjukkan dia ke surga. Dan orang berbuat jujur, semakin dia jujur, semakin dia akan jadi orang yang jujur, maka dia akan ditulis sebagai orang yang jujur. Tapi orang kalau berbuat dusta, tinggalkan dusta. Kenapa? Dusta itu menunjukkan ke jalan kejahatan, jalan kejahatan menunjukkan ke neraka. Dan orang kalau sudah berkata bohong sekali, maka dia akan berkata bohong yang kedua untuk menutupi kebohongan pertama. Ketika dia melakukan yang ketiga, dia akan bohong yang ketiga. Kenapa? Menutupi yang kedua dan ketiga. Terus dia begitu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga dia dihitung, dicatat sebagai orang yang pendusta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua ini bisa memberikan dia. Terakhir Bapak Ibu rahimahullah, saya bekali Bapak dan Ibu dengan 5M. 5M teh sampai 5 miliar. Umpama 5 miliar langsung al-jihad rengseng. 5M di dia teh hiji bekal masa kini itu adalah M. Yang pertama adalah muahadah, senantiasa ingat dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah. Dalam adzan diulang, dalam sholat diulang, di dalam aktivitas diulang. Maka Rasul bersabda, "Dzaka ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul." M yang pertama muahadah. Yang kedua M-nya adalah mujahadah. Akar katanya sama dengan nama Masjid Al-Jihad. 3 kata, 3 huruf, jim, ha, dal. Al-Jihad jangan sifat, mujahadah jangan sifat. Biasanya mujahadah jangan isim masdar. Tapi awal kata hurufnya jim, ha, dan makna apa? Mujahadah sungguh-sungguh. Al-Ankabut menyatakan wa man jahadu fina lanahdiyannahu subulana wa innallaha lama'al muhsinin. M yang kedua mujahadah. Bapak Ibu, kehidupan yang akan datang tidak lebih mudah. Tapi kalau kita hadapi dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin kita selesaikan. Artinya apa? Bahwa kita memang menghadapi banyak permasalahan. Tapi bagi seorang muslim, kita tidak ingin jadi bagian dari masalah, tapi kita ingin menjadi solusi dari masalah. Yang ketiga M, muraqabah. Ini bekal penting. Muraqabahnya apa? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi. Gitu kan? Yahfadunahu min amrillah. Bagi mereka ada malaikat-malaikat mu'aqibat, ikuti kemana-mana kita pergi itu. Gitu kan? Yahfadunahu min baini aydihim wa min khalfihim. Baina aidi di depan amama, baina aidi atasna amama, khalfa atasna wara'a. Min baini aydihim wa min khalfihim, depan belakang malaikat terus ikut kita. Yahfadunahu min amrillah, menjaga kita dari hal-hal yang telah Allah tetapkan. Bahwa apa yang terjadi menimpa kita pasti terjadi, yang tidak menimpa kita tidak akan mungkin terjadi. Gitu. Maka saya biasa sampai ke Cipatujah, ke program Kampung Mu'alaf ya, daerah Kalaksana gitu, hutan jati gitu, duaan we, tad mulai naon, wah aman, bismillah. Pada kita roboh kita dua, nabuh tilu, alhamdulillah. Sok kasih naon teh, bismillah daerah naon. Niatna sae, hade dakwah, bismillah. Si murid ngados ngeusi kajian sareng Ustaz Arifin Ilham di Antv saudara kali. Si
Si beri naros ke aja kan? Ini kita live, bukan ya seperti live streaming ya, kita ini live. Tapi sudah jam 3 Ustaz, ada yang nonton. Ajengan Tasik, dia saya begitu. Ajengan Tasik, jangan salah. Jam 3 itu masa-masanya apa? Maling siap beraksi, jangan gitu. Kalau maling lihat tayangan kita, mungkin dia nggak jadi maling. Tuh ada cerita dari dakwah itu. Si beri semua, iya. Bahwa kita ini terlalu menyempitkan dan salah. Padahal ternyata banyak hal dalam hal proses muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, banyak hal. Yang keempat adalah muhasabah, senantiasa dievaluasi. Di 1444 sudah selesai. Karena perpindahan hari itu kalau hitungannya hijriah karena berdasarkan bulan, maka maghrib itu sudah masuk tanggal 1. Hari ini sudah masuk tanggal 1 Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah. Beda dengan perhitungan Masehi yang berdasarkan matahari, namanya Samsiah. Dia bergantinya nanti jam 20, jam 00.00. Dan ayatnya masih tapi sama ayatnya 14 Juli. Oh ya, 18 Juli ayatnya. Tangke jam 00.00 sampai lebat karena tapi salah 14. Tapi hijriah mah perputaran bulan. Jangan robih nanti tiba ada maghrib. Ayeuna teh tos lebat karena dinten Rebo kaping hiji Muharram 1445 Hijriah. Cobi kurang di muhasabah. Tasawuran Umar bin Khattab hasibu qabla an tuhasabu, hisab arajil sadajan arajil dihisab. Bu Pak kasauran Rasul, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Muslim anu cerdas, smart muslim itu adalah mandana nafsahu, dia muhasabah dirinya. Gitu kan? Wa amila lima ba'dal maut, dia beramal, dia persiapan apa yang akan dia bawa menuju kematian. Karena manusia itu hidup 2 kali dan matinya 2 kali. Kita sudah mengalami fase mati sekali dulu. Hal ata alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Gitu kan? Min amsaj nabtalihi fajalnahu, gitu kan? Sami'an basir. Terus ada orang hirup maka hiji dina kehidupan alam dunia. Urang teh manis maut. Tah ieu teh maut nu kadua. 100 kadua poal aya maut. Engke urang hirup deui dina kehidupan di alam akhirat. Disiap dia. Nu terakhir nu kalima Bapak Ibu, nu kalima nyaeta muaqabah. Hartos muaqabah apa dia muaqabah? Berani memberikan sanksi kepada diri sendiri. Umar bin Khattab anjeunna masbok salat asar kumargi jongjon teuing di kebon korma. Pas ka Masjid Nabawi, aduh masboknya langsung anjeunna dengan kesalahan saya maka saya wakafkan kebun kurma saya. Upami Bapak Ibu sapertos Umar bin Khattab seemtah banda pakaya ibu. Masbuk Umar dinten soal salat. Umar masa atas itu langsung lebih ya gitu. Oh saya ini harus memperbaiki diri. Bapak Ibu, di Indonesia masih menarik ya bahwa haji itu masih menggunakan pola arba'in di Madinah. Sebetulnya pola arba'in itu hanya pembiasaan sebetulnya. Untuk membiasakan sholat berjamaah di masjid. Peperiheun panginten di lingkungan mah kadang api lain mupingkeun adan teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah tos lohor deui. Sakitu we kecap teh. Sakitu mungkul. Alhamdulillah teu karaosna tos asar deui. Sakitu we mungkul. Kedahna kumaha? Ya langsung pamegat ka masjid kana kitu. Maka pemerintah Indonesia mengadakan konsep arba'in.
Di Madinah itu 40 kali sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Gitu kan konsep awalnya itu. Dan itu nanti menjadi tidak masalah ketika misalnya ke acan 40 kali sholat jamaah kadang pas malih ke Makkah. Kan kadang jamaah teh protes. Pak Ustaz cenah abdi teh acan armain teu sawiya maksudnya. Sok berangkat main beli ke kantor da sesah gitu. Nah, itu kan kita bicara filosofi. Pemerintah ini sayang sama warganya. Sok dilatih di ditu teh diarbainkeun 40 kali sholat. Karena konsepnya fisiologi bahwa kalau orang sudah melaksanakan 40 waktu berjamaah, dia akan terbiasa. Karena itu proses pembiasaan. Nah gitu lah Bapak Ibu. Ya namanya muaqabah. Nah, janten mangga kusimkuring terus dititipkeun 5M di Masjid Al-Jihad. Namun 5M na sanes artos, tapi ieu langkung ti artos. Hijina nyaeta muahadah ebot kana janji urang maka unggal dinten urang teh diucapkeun raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. 2 kali tah pada subuh pada asar kurang nih masa. Dasar pembeli pasar mah tiap kali balik belajar di awas deui kami ngiatkeun ngandalkeun muahadah urang ka Allah. Nu kadua nyaeta mujahadah. Semangat terus gitu kan bersungguh-sungguh di dalam berkah. Insya Allah lanah diannahu subulan di pasihan Allah. Dari Pak RW tersulitkan Pak takbir Allahu Akbar. Wah, luar biasa semangat pasti beres. Daya mana namina baitun min buyutillah, namina baitun min buyutillah mubina Allah. Wah mungkin kalau diatapkan wah beres mungkin gitu pasti. Ini daerah beberapa daerah kadang masjidnya seperti kandang itu. Kumaha tuh sok beresan insyaallah amin beres. Moal mungkin teu janten, pasti janten. Nah, katon mujahadahna urang. Nu katilu nyaeta muraqabah, nu kaopatna muhasabah, nu kalimana muaqabah. Berani untuk memberikan sanksi untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu hatur nuhun sarupi perhatosanana, hatur punten sarupi ngakiranana, silaturahmi simkuring mudah-mudahan nyumpingkeun manfaat kangge sadayana sehingga urang sadaya papadan Allah Subhanahu wa taala kaimanan anu kiat tiasa ngaplikasikeun ngaktualisasikeun nilai-nilai hijrah dina kahirupan urang sadidinten. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyidhu fi qulubina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.